Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di kebun teh ya. Ini di daerah Gunung Mas, Puncak Bogor. Udaranya sangat sejuk dan di belakang saya ada para layang. Jadi indah sekali. Nah, tapi yang mau kita bahas tidak indah. Karena ini adalah kasus kekerasan dilakukan oleh seorang guru yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Kasus terjadi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti apa kasusnya kita akan bahas dalam video ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita bahas kasus ini. Kasus ini menimpa seorang siswa bernama MM, usianya 13 tahun, siswa SMP. Ya, dia dipukul gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Hingga dia sakit beberapa hari kemudian meninggal dunia. Kasusnya terjadi pada 16 Oktober tahun 2021. Menurut keterangan yang diterima, MM dipukul bagian kepala 1 kali dan juga ditendang oleh gurunya pada bagian bokong. Luka bengkak terjadi pada leher, pantat, betis korban. Semua diakui oleh si pelaku karena pelaku sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Saat MM mengalami pukulan, dia menceritakan kepada orang tuanya. Karena dia sempat sakit kan, bengkak di bagian-bagian tubuh yang dipukul tadi dan yang ditendang. Jadi MM sempat memang kondisinya istirahat di rumah. Namun kondisinya terus menurun sehingga orang tua memutuskan membawa ke rumah sakit. Dirawat 2 hari, kemudian MM meninggal dunia. Nah, atas kasus ini, ya ini tentu sebuah kekerasan yang patut kita kecam. Guru apalagi hanya nggak kena ngerjakan tugas, mestinya tidak perlu melakukan pendekatan dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun, walaupun mendidik dan mendisiplinkan anak, tetap tidak dibenarkan dan melanggar peraturan perundangan, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas kasus ini saya menanggapi pertama, tanggapan saya adalah mengecam. Seharusnya tindak kekerasan ini tidak dilakukan oleh guru atas dasar atau alasan apapun. Yang kedua adalah kalau anak tidak mengerjakan tugas mungkin ada masalah. Apakah dia nggak bisa mengerjakannya karena sulit atau ada hal lain. Harusnya itu bisa dikomunikasikan. Kalau tidak bisa diberitahu pun harusnya bisa diberitahu kepada orang tuanya. Guru bisa bekerja sama dengan orang tua. Jadi tidak perlu melakukan kekerasan. Yang kedua, ini anak masih kecil, dipukul oleh guru yang usianya 40 tahun. Anak nggak mungkin ngelawan kan, dipukul kepala. Padahal bagian kepala itu adalah bagian yang paling membahayakan untuk dipukul. Tapi guru ini malah melakukannya di bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah masih menendang pula bokong. Anak ini diperkirakan ya jatuh ya ketika ditendang. Tubuhnya kecil, ditendang juga oleh gurunya yang sudah dewasa. Atas dasar ini maka luka-lukanya cukup banyak, ya bengkak di beberapa bagian tubuh dan tidak langsung memang dibawa ke rumah sakit. Ya bengkak terjadi di leher, pantat maupun betis. Nah tentu hal ini ya kalau mau dipersoalkan secara hukum ini udah bisa. Ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan mengakibatkan kematian pada anak. Dan untuk kematian pada anak, bahkan ini pelakunya orang terdekat korban, guru itu orang terdekat korban yang harusnya melindungi tapi kok malah melakukan kekerasan. Nah, hukuman bisa diperberat loh, 1/3. Jadi kalau kekerasan mengakibatkan kematian bisa kena 15 tahun, ditambah pemberatan 1/3 maka tuntutan hukuman bisa 20 tahun. Nah, tentu saja saya juga mengapresiasi nih Dinas Pendidikan Provinsi, ini SD, SMP ya, jadi masuknya di Alor ya, Kabupaten Alor. Dinas Pendidikan Kabupaten Alor memecat, gurunya kebetulan memang statusnya bukan ASN. Sudah dipecat, dia diberhentikan sebagai guru dan akan menjalani proses hukum. Nah anak-anak sebagai saksi di kelas akan diperiksa juga oleh kepolisian, tentu dengan cara sesuai dengan sistem peradilan pidana anak karena dia adalah anak saksi. Nah untuk tidak takut ya menghadapi pemeriksaan, maka anak-anak ini nanti tentu harus didampingi oleh psikolog ya. Nah saya mendukung proses hukum dari kasus ini agar ada efek jera dan agar juga para guru tidak lagi melakukan pendekatan pada kekerasan. Saya mengajukan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah kepolisian.
Kepolisian harus dipastikan menggunakan satu, Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban masih usia anak. Kedua, menggunakan sistem peradilan pidana anak Undang-Undang 11 tahun 2012 terkait dengan saksi-saksi. Karena anak-anak teman-teman sekelas korban akan menjadi saksi. Nah, saksi ini perlu didampingi ya oleh P2TP2A setempat. Kemudian yang kedua, ini sekolah harusnya dievaluasi, bukan cuma mencat gurunya, tapi bagaimana sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak sesuai pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, kan sekolah harus melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan. Nah, ini harusnya kok tidak ketika peristiwa terjadi kok tidak diambil tindakan untuk segera membawa anak ini ke rumah sakit. Atas kelalaian ini kan akhirnya anak juga meninggal. Orang tua tidak membawa, mungkin merasa sebentar lagi sembuh atau memang tidak punya uang kan, gitu. Nah, itu kan hal-hal yang patut juga dipertimbangkan. Jadi kalau ada kasus kekerasan, mestinya orang tua juga melaporkan, sekolah juga bertindak cepat, membawa sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa ke rumah sakit. Nah, ini kan tidak dilakukan. Artinya sekolah harus dievaluasi. Tidak hanya guru ini yang diberi sanksi, sekolah juga patut untuk dievaluasi agar ada efek jerah dan bisa melindungi anak-anak kita. Dan yang berikutnya adalah disiplin positif. Kalau anak salah, kalau anak nggak ngerjain tugas, kalau anak memang melanggar aturan, pendekatannya harusnya disiplin positif. Disiplin positif itu bukan dengan fisik, tidak dengan kekerasan. Dan terakhir, sosialisasi Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Ini udah jelas loh, ada pencegahan, ada penanganan atau penanggulangan. Apakah sekolah ini sudah punya sistem pengaduan, apakah sistem perlindungan, sistem pencegahannya dibangun. Dan juga bagaimana dengan sekolah-sekolah lain di wilayah ini. Harusnya ini jadi momentum memperbaiki pendidikan di wilayah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Demikian video ini, sampai ketemu lagi dengan video-video yang lain. Tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti terus Jurnal Retno Listiarti dengan video-video menarik lainnya, baik itu bertema pendidikan maupun anak. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, alamnya indah dan para layangnya ternyata udah nggak kelihatan.